Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di tempat ini, bermuajahah, bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam satu acara yang sangat sakral dalam perspektif kehidupan umat Islam, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena itu hadirin, mari kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Kita agungkan asma dan nama-namanya yang mulia. Kita panjatkan puji syukur kepadanya sebagai bukti bahwa kita telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian dan anugerahnya yang tak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasi dengan metode otak manusia. Selawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin wal hadirat sidang salatul Id yang berbahagia. Hari ini sebagian umat Islam di seluruh dunia berbondong-bondong datang ke tempat solat hari raya Idul Fitri. Meski dalam penentuan satu Syawal di Indonesia kembali terjadi perbedaan. Ada yang melaksanakan pada hari ini dan ada juga yang melaksanakan pada hari esok. Perbedaan yang terjadi ini hadirin, jangan sampai menjadikan rusaknya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan sampai menjadi sebuah alat untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita. Apalagi kita hidup di sebuah negara yang berbeda kultur, berbeda pemahaman, berbeda agama, berbeda metodologi dalam mengambil istinbat hukum. Satu-satunya cara adalah bagaimana kita diharapkan agar saling merestui, saling memahami, saling memaafkan, saling berkolaborasi, saling menghargai antara pendapat satu dengan pendapat lain. Hadirin wal hadirat sidang salat Id yang berbahagia. Kemampuan seorang muslim dalam menjalin persatuan dan kesatuan adalah ciri khas yang dilahirkan dari sebuah sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa salah satu tujuan daripada ibadah puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang melakukan ibadah puasa itu bisa melahirkan
sifat-sifat dan benih-benih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman takwa, hadirin, dalam berbagai perspektif pemahaman para ulama adalah berbeda dalam mendefinisikannya. Karena itu dalam pemahaman secara umum, takwa itu adalah sikap menyerah dan mempercayai dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi dalam hadisnya. Yang diinginkan adalah bagaimana seorang muslim itu bisa ittiba dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan bisa mengikuti petuah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itulah pemahaman takwa secara umum, hadirin. Adapun pemahaman takwa dalam oleh para ulama, yang pertama akan coba saya ungkap pemahaman takwa menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa kata beliau, takwa adalah harus melalui 4 kriteria utama. Kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama kata beliau, seorang yang bertakwa itu harus takut kepada Allah yang Maha Agung, harus tunduk dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, harus patuh dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan harus mampu mengimplementasikan seluruh firman Allah dalam Al-Quran tanpa ada kepengecualian. Itu piranti yang pertama menurut Ali bin Abi Thalib dalam pemahaman takwa. Bagaimana kemampuan seorang muslim untuk takut dan mengikuti aturan-aturan Allah dengan ikhlas dan sabar tanpa ada keterpaksaan dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, piranti takwa itu adalah mengamalkan dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya dalam sisi ketika kita beribadah kepada Allah, tidak hanya dalam sisi ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak hanya dalam sisi ketika kita melaksanakan ibadah haji, tidak hanya dalam sisi ketika kita melaksanakan pembayaran zakat, dan tidak hanya dalam sisi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tapi secara komprehensif, kata Ali bin Abi Thalib, piranti kedua yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah orang yang bertakwa, harus patuh dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya tanpa ada keterpaksaan. Hadirin yang berbahagia, piranti yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, bagi orang yang bertakwa itu adalah mencakup dengan apa, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tidak menyesal ketika dia ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang kurang mampu umpamanya. Tidak menyesal ketika dia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang memiliki kekurangan dalam sisi jasad dia umpamanya. Tidak menyesal ketika dia ditakdirkan oleh Allah, kesehariannya kemudian diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia ditakdirkan oleh Allah untuk tidak memiliki sesuatu dalam hidupnya, dia pun tidak merasa menyesal. Diterima semua pemberian yang diberikan oleh Allah itu pada kita, sembari disyukuri kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkan kami seperti ini. Mudah-mudahan hamba bisa melaksanakan apapun yang Engkau perintahkan, meski kami ditakdirkan dalam posisi yang kurang berkeuntungan. Hadirin wal hadirat sidang salat Id yang berbahagia. Kemudian piranti yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, bagi orang yang bertakwa itu adalah mempersiapkan menghadapi hari akhir. Hadirin yang berbahagia, kehidupan manusia di dunia ini akan berakhir.
Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang hidup abadi selamanya, tidak pernah mati. Semua manusia yang hidup di dunia ini menurut pemahaman Al-Quran hadis akan berakhir. Tinggal kita menunggu waktu, hadirin. Tinggal menunggu waktu. Kapan Allah akan memanggil kita? Kita harus siap. Apakah ketika kita berada dalam suasana yang baik, kita berada dalam singgasana yang sangat mewah, atau kita berada dalam sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, atau justru kita berada dalam kondisi di mana kita sedang beribadah, ketika Allah menghendaki untuk dipanggil oleh Allah, kita pasti meninggal. Tidak bisa kita menolak kehendak Allah, hadirin. Tidak bisa kita izin pada Allah, ya Allah tolong tunda kematian kami. Terlalu banyak hal-hal yang belum kami laksanakan. Terlalu banyak dosa yang kami laksanakan. Terlalu banyak kealfaan yang belum sempat kami selesaikan, ya Allah. Tolong tunda kematian kami, ya Allah. Narasi itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memanggil kita, maka kita mau tidak mau, terpaksa atau tidak, kita harus melepaskan nyawa itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka itulah, hadirin, kata Ali bin Abi Thalib, ciri yang keempat seorang yang bertakwa itu sebelum dia meninggal harus mampu mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhirat. Di akhirat balasan akan kita terima, Bapak Ibu. Di akhirat kita akan diganjar oleh Allah sesuai dengan perilaku kita di dunia. Baikkah perilaku kita, diganjar oleh Allah dengan surga. Jelekkah perilaku kita, diganjar oleh Allah dengan api neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang akan kita hadapi. Dalam rangka menghadapi itulah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau Anda ingin digolongkan kepada orang yang bertakwa, maka patuhi 4 piranti itu, kata Ali. Salah satu di antaranya yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Hadirin wal hadirat, sidang salat Id yang berbahagia. Menurut Imam Al-Ghazali, hadirin, takwa itu adalah bukan sekedar patuh terhadap ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah saja. Kita sholat, kita haji, kita bayar zakat, kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan puasa. Tidak cukup hanya dengan itu yang bersifat lahiriah, kata Imam Al-Ghazali, yang dikatakan takwa itu. Tetapi takwa itu, kata beliau, adalah harus mampu seorang muslim membersihkan hati dari dosa dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membahayakan diri kita. Kalimat yang dapat membahayakan diri kita dalam pemahaman ulama-ulama salafus salih adalah kita terjebak dalam sebuah dosa yang tidak pernah berujung. Itulah dimaksud dengan sesuatu yang harus kita persiapkan. Hadirin wal hadirat, menurut pemahaman tarjih Muhammadiyah, takwa itu bukan sekedar bersifat identitas formal, hadirin, melainkan proses kelanjutan yang bersifat dinamis. Ada masanya takwa itu sangat kuat dalam diri kita, dan ada masanya takwa itu melembek dalam diri kita. Tergantung kepada kemampuan kita dalam mempertahankan ketakwaan itu. Pemahaman kalimat dinamis dalam perspektif Muhammadiyah, dalam kajian tarjih Muhammadiyah terhadap pemahaman takwa itu, bahwa ada masanya takwa yang ada dalam diri seorang berkurang, dan ada masanya takwa dalam diri seorang itu bisa bertambah. Yang diharapkan tentunya bagaimana ketakwaan itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, senantiasa bisa bertambah dalam kehidupan kita, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang memang patuh dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, dan tidak pernah membantah sedikit pun terhadap ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya
kepada kita semua. Hadirin wal hadirat, sidang salat Id yang berbahagia. Karena itulah menurut Muhammadiyah, menurut tarjih Muhammadiyah, takwa itu harus memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah bersifat substansi, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan haqqa tuqatih. Tingkat ketakwaan yang sudah tidak lagi bisa larut dengan godaan-godaan duniawi yang bersifat sementara. Itu yang disebut dengan haqqa tuqatih dalam perspektif pemahaman tarjih. Seorang muslim baru bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa adalah ketika ciri pertama sudah terbawa, yakni mampu mengimplementasikan apa yang disebut dengan haqqa tuqatih. Posisi takwa yang sudah berada rata-rata di atas segalanya, tak pernah lagi bisa ambruk dengan ujian-ujian yang bersifat duniawiyah, tak akan bergeser dengan ujian-ujian yang bersifat materi, dan tak akan pernah surut dengan ujian-ujian yang sifatnya itu adalah kondisional. Tapi dia akan tetap mempertahankan haqqa tuqatih, tingkat takwa yang memang berada di atas rata-rata. Yang kedua, kata tarjih adalah bahwa takwa itu adalah proses dinamis yang harus dirawat melalui pembinaan akhlak, peningkatan ibadah. Bertaubat bukan tujuan akhir yang bersifat statis. Jadi takwa itu harus kita usahakan, hadirin. Tidak bisa kita biarkan takwa itu dengan apa adanya bersembunyi dalam diri kita, bersemayam dalam diri kita, karena ada masanya takwa itu bisa berkurang dan ada masanya takwa itu bisa bertambah. Tergantung kepada bagaimana kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan itu. Beberapa syarat yang harus kita laksanakan adalah harus kita rawat dengan akhlak yang baik. Harus kita tingkatkan dengan ibadah yang bagus. Harus kita iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ketakwaan itu akan tetap kokoh dalam sanubari kita masing-masing. Kalau ada seorang muslim, hadirin, akhlaknya kurang bagus, ibadahnya tidak beruntun, sehari beribadah, sehari tidak, taubatnya tidak pernah bermunajat sama Allah, artinya seorang muslim itu belum memiliki kapasitas ketakwaan yang sebenarnya. Masih butuh pembinaan, masih butuh peningkatan, dan model takwa seperti ini belum sampai mengantarkan dirinya kepada surga Jannatun Naim. Hadirin wal hadirat, sidang salat Id yang berbahagia. Yang ketiga, takwa itu menurut tarjih adalah implementasi sosial. Jadi tidak hanya kita mampu mengukir pribadi, mengukir ketakwaan kita kepada Allah. Dari sisi ibadah kita bagus. Dari sholat tahajud kita lakukan setiap malam. Dari sisi puasa kita senantiasa puasa Senin Kamis. Tetapi gersang dari nilai-nilai sosial, kata tarjih, belum sampai Anda, tingkat ketakwaan yang Anda miliki itu belum sempurna. Karena implementasi yang berorientasi kepada sosial harus menemani seorang muslim dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pada malam hari setiap malam bagus. Berpuasa pada hari Kamis dan Senin bagus. Memberikan sedekah pada orang lain bagus. Minta taubat kepada Allah setiap saat bagus. Tetapi dalam sisi sosial Anda merasa kehilangan, maka ketakwaan itu menurut pemahaman tarjih belum sempurna. Apa yang diinginkan, hadirin? Ternyata yang diinginkan oleh tarjih dalam memahami takwa itu adalah ada dua syarat yang harus mutlak dimiliki oleh seorang muslim. Ketaatan secara vertikal, yang kita sebut dengan ketaatan individualistik, dan ketaatan yang bersifat sosial, yang kita sebut dengan ketakwaan yang bersifat sosial. Dua-duanya itu harus mampu kita lakukan, hadirin. Jangan hanya mampu kita bagaimana mengukir prestasi kepada Allah, tapi gagal dalam bermasyarakat.
Atau sebaliknya, kita mampu beradaptasi dengan orang lain, tapi gagal dalam beribadah kepada Allah. Ketakwaan semacam ini, model ini, belum sampai kepada ranah yang diharapkan dalam takwa yang sebenarnya. Tetapi yang diinginkan adalah, hadirin, dua-dua itu terlaksana dengan baik. Ibadah kita kepada Allah baik, sosial kita juga dengan orang lain adalah baik. Artinya, dua piranti yang diinginkan, takwa secara individualistik dan takwa secara sosial, terbawa dengan sendirinya. Dan inilah yang akan mengantarkan kita menuju surga Jannatul Naim. Hadirin yang berbahagia. Kemudian syarat yang ketiga, kata Tarji, dalam pemahaman takwa itu adalah harus berpandu kepada tiga unsur. Yang pertama adalah menegakkan ketaatan, iqamat ta'at dalam bahasa Al-Quran, menjauhi maksiat, imtina anil maksiyah, dan yang ketiga mensucikan niat kita, al-ikhlas bin niyah. Ketiga piranti itu menurut pemahaman Tarji harus mampu kita laksanakan, baru kita tergolong kepada orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sempurna. Yang pertama adalah menegakkan ketaatan, iqamati at-ta'at. Apapun bentuknya yang diperintahkan oleh Allah, tidak perlu kita pikir sebesar apa memberikan manfaat pada diri kita, atau sebesar apa memberikan mudarat pada diri kita. Kita tidak lagi berpikir tentang itu. Tetapi ketika Allah memerintahkan, sami'na wa ata'na, kita laksanakan dengan penuh konsisten dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipikir bagaimana dampak negatifnya, tidak dipikir bagaimana dampak positifnya, tidak dipikir seberapa besar memberikan faedah pada diri kita, tidak dipikir seberapa besar memberikan mudarat pada diri kita. Dilaksanakan begitu ada perintah dari Allah, begitu ada perintah dari Rasul, terucap kalimat sami'na wa ata'na. Itulah orang yang bertakwa yang sebenarnya. Yang kedua adalah, dalam pemahaman Tarji, takwa yang bagus itu adalah imtinai adalah maksiyah. Harus mampu seorang muslim menjaga dari segala sesuatu perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah secara komprehensif, tidak bersifat parsial. Tidak hanya mampu dia menghindari supaya tidak melaksanakan dosa dengan orang lain, tidak hanya mampu melaksanakan larangan-larangan, tidak melakukan kesyirikan kepada sesuatu yang dianggap musyrik dalam pemahaman Al-Quran. Tidak hanya itu, dalam tingkat-tingkat yang kecil, ketika masalah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah melakukan. Salah satu contoh yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita adalah larangan Allah untuk berpecah belah dalam kehidupan umat manusia. Kita ini bersaudara, hadirin. Ada masanya kita berbeda dalam mengambil istinbat hukum. Ada masanya ketika kita menentukan sebuah kebijakan berbeda dengan orang lain. Ada masanya ketika kita bermusyawarahkan segala sesuatu, hasilnya berbeda dengan orang lain. Ada masanya seperti itu. Tapi jangan, kata Al-Quran, segala sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Anda itu menyebabkan kita berfirqah, terkotak-kotak, kita saling curiga, kita saling berantem, kita saling membicarakan aibnya. Inilah yang tidak diinginkan oleh Al-Quran. Karena itu kenapa dari awal Al-Quran berpesan kepada kita bahwa orang muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang muslim itu bersaudara. Tidak dilihat dari mana kehadiran Anda, keturunan Anda dari mana, asal Anda dari mana. Tidak diinginkan, tidak dibicarakan masalah itu. Yang penting Anda muslim, Anda bersaudara, kata Al-Quran. Begitu juga kata Nabi dalam hadisnya. Hal-hal kecil yang bisa menyebabkan kita berpisah, jangan kita lakukan. Termasuk dalam penentuan satu Ramadan, termasuk dalam penentuan satu Syawal. Jangan menyebabkan diri kita kemudian terkotak-kotak. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita menentang apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam konteks kalimat
innamal mu'minuna ikhwah. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis juga banyak disampaikan bahwa seorang muslim itu adalah bersaudara. Ya, dalam sebuah hadis yang kita anggap sebagai hadis yang agak radikal umpamanya, ada sebuah teks hadis yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Belum beriman Anda, belum bertakwa Anda ketika Anda tidak mampu menggembirakan orang lain, mencintai saudara Anda sebagaimana Anda mencintai diri Anda. Anda hidup dalam kemewahan, tapi Anda biarkan tetangga hidup dalam penderitaan. Anda hidup dalam kesuksesan, tapi Anda biarkan orang lain hidup dalam penderitaan. Anda hidup dalam kemewahan, tapi Anda biarkan orang lain hidup penuh dengan penderitaan. Model takwa seperti ini, model persatuan seperti ini, bukan mengantarkan kita ke dalam surga, tapi sebaliknya mengantarkan kita ke dalam api neraka. Karena itu hadirin, mari kita saling mawas diri, mari kita saling berintrospeksi, mari kita saling meneliti perbuatan-perbuatan kita. Sudah sampaikah dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau justru belum? Apalagi momentum saat ini adalah momentum yang paling baik. Setelah kita diterpa oleh Ramadan 30 hari, kita dididik oleh bulan Ramadan 30 hari, kita ditarbiyah oleh Ramadan 30 hari. Hasil dari tarbiyah Ramadan itu mari kita implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita secara individualistik, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, atau bahkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau itu yang kita lakukan, maka tercapailah keinginan Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 183, bahwa tujuan ibadah puasa itu diberikan oleh Allah untuk mengukir prestasi takwa. Karena ternyata dengan takwa itu yang hanya membolehkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, hadirin. Mudah-mudahan Allah memelihara kita selama kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah menyehatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terpenting, ketika Allah ingin memanggil kita, mudah-mudahan kita berada dalam husnul khatimah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.